Halo kawan bergerak, kita ketemu lagi di podcast Mencatat Bandung bersama saya Joko dari bandungbergerak.id. Nah, dalam sepekan terakhir Bandung diguncang berita yang sangat menghebohkan tentang kawasan Ranca Upas yang rusak parah oleh aktivitas manusia, terutama oleh aktivitas acara waktu itu komunitas motor trail waktu itu kebetulan gitu ya. Dan lalu beritanya segera menyebar, kabarnya segera menyebar, sekian banyak orang menampilkan pendapat mereka, melemparkan kritik dan segala macam. Terakhir 2 hari lalu mungkin boleh dikatakan puncaknya, sekian puluh orang lalu bergabung dalam sebuah aksi unjuk rasa ke kantor Perhutani Jawa Barat dan Banten. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bukan hanya tentang Ranca Upas, tapi lebih luas lagi tentang kawasan Bandung Selatan. Sudah datang ke ruang redaksi Bandung Bergerak.id yang kecil ini, Kang Pepep. Selamat malam, Kang. Selamat malam, Mas. Nuhun pisan sudah menyediakan waktu, Kang Pepep, di tengah kesibukan seminggu ini yang luar biasa. Diskusi dan demo semua ada pokoknya. Kang boleh diceritain dulu, seminggu ini menjadi semakin sibuk pasti di luar kegiatan sebagai dosen dan aktivis dan juga penulis. Iya. Dari mana dulu ya, Mas Pak? Perkenalan dulu. Oh, boleh perkenalan, boleh sedikit boleh perkenalan. Ya, kalau seminggu Ya. terakhir ya perkenalkan. Jadi saya memang seminggu terakhir ini seolah jadi satu tempat ke tempat lain itu terus ngomongin hal yang sama, Ranca Upas itu. Padahal sebetulnya kita ngomongin Ranca Upas itu bukan kali ini doang sebetulnya, tapi kita sebetulnya ikut arus. Maksudnya ikut arus tuh sekarang ada arus besar ngomongin Ranca Upas. Ini kesempatan yang baik untuk ngomongin itu juga. Soalnya 2 tahun terakhir sebetulnya kita ngomongin kawasan hutan di Ciwidey ya, di Ranca Upas, termasuk Ranca Upas, tapi memang agak amplifikasinya kurang gitu. Sekarang ada keramaian nih, kita masuk juga, sekaligus memang dulu juga kita bicara itu dan jadi perhatian publik akhirnya. Karena itu 2 minggu ini memang sibuk banget, Mas Joko. Betul. Saya membaca berita-beritanya dan diskusi, sehari berikutnya unjuk rasa, lagi gitu ya. Kang, pertama kali mendengar atau mengetahui kabar tentang rusaknya kawasan Ranca Upas itu berapa lama dari kejadian? Oh, kejadian kan tanggal 5 ya. Kita baru tahu tanggal 6. Tapi sebetulnya sebelumnya juga kita udah dikasih tahu bahwa Web ini di Ranca Upas ada kejadian, ada rencana kegiatan ini. Dan kita protes sebetulnya, karena memang baru hari-hari ini kan kita kalau apa-apa kontak lewat sosial media ya. Kita sudah sampaikan juga lewat sosial media khususnya ke Perhutani. Dari sejak tahun kemarin itu sebetulnya untuk tidak melakukan aktivitas sebut saja off-road misal itu di kawasan hutan lindung. Tapi memang agak nggak didengar dan seolah memang agak susah sih, jadi takut provokasi ya. Memang agak seolah menantang gitu. Di tahun kemarin itu kejadian yang sama kita tolak. Tahun kemarin lebih parah, roda 4 itu sebetulnya di kawasan hutan lindung kita tolak. Mana? Di Gunung Sumbul tahun kemarin itu beberapa kilo dari Ranca Upas ke arah selatan. Tapi memang nggak diindahkan, bahkan seolah-olah ya ini kawasan kami gitu, kata yang yang inisiasi kegiatan. Jadi gimana mereka gitu. Bedanya kejadian sebelumnya dengan yang terakhir ini apa? Media sosial atau gimana? Betul, media sosial. ada banyak faktor ya, tapi faktor yang utama itu gini. Jadi kan sebetulnya kasus ini viral itu gara-gara masalah kan sebetulnya, gara-gara kontroversi. Kontroversinya tuh awalnya kalau saya lihat itu bukan masalah karena ada kerusakan, bukan Mas Joko. Kalau kita lihat awalnya itu karena protes peserta. Peserta off-road protes terhadap panitia. Jadi yang membuat ini masalah ini mencuat ke publik itu sebetulnya bukan kerusakan lingkungan. Jadi karena si peserta dikecewakan oleh panitia. Banyak hal lah, tapi kalau saya baca dokumen beberapa yang jadi kecewa peserta itu mereka udah bayar, terus masuk harus bayar lagi katanya. Kemudian jalur tidak sesuai dengan ekspektasi dan lain sebagainya, sampai ada kasus yang jadi triggernya itu motor yang dibakar. Motor panitia dibakar oleh peserta. Itu jadi trigger yang rame banget. Dan setelah itu ada trigger kedua. Trigger kedua tuh ada pendaki gunung yang lagi camping di sana.
lagi camping di tengah savana yang sebetulnya itu adalah rawa ranca upas, camping di tengah savana, terus tiba-tiba bangun tidur mereka pagi-pagi udah dikelilingi sama motor yang berjubel gitu. Dari mulai satu, dua sampai puluhan, mereka pindah. Ternyata ribuan kan akhirnya. Kalau kita lihat di footage, ternyata si yang tenda yang pendaki gunung ini yang lagi camping, akhirnya dia dikelilingi oleh ribuan motor. Dia posting di Twitter, di TikTok. Kemudian rame di Instagram. Nah dari situ mencuat, rame trigger ketiga Mang Uprit. Mang Uprit yang punya tanda petik ya kebun bunga rawa itu hancur gara-gara aktivitas tersebut. Akhirnya rame. Jadi untuk peduli lingkungan harus ada 3 trigger ya. Triggernya wah gila-gilaan itu. Tahun kemarin kita teriak-teriak, wah ya nggak ada yang denger gitu. Trigger selanjutnya ranca upas banyak yang merasa memiliki karena itu tempat wisata. Beda kan dengan Ciarus. Ciarus kita dari tahun 2014 teriak-teriak tentang bahkan statusnya jauh lebih tinggi. Ranca upas statusnya hanya sekadar hutan lindung yang memang boleh sebetulnya aktivitas wisata. Ciarus statusnya cagar alam. Orang masuk aja bisa dipidana. Hancur oleh motor trail. Kita teriak dari dulu, nggak ada tuh yang seheboh seperti ini. Kenapa? Karena kalau ranca upas orang merasa memiliki ya, tempatnya dirusak gitu. Tapi kalau Ciharus tidak hanya motor trail, pendaki gunung pun itu bisa jadi sasaran kesalahan gitu yang sama-sama kita kritisi. Jadi nggak banyak orang yang wah ada Ciharus mah jangankan motor trail, kita aja nggak boleh ke sana. Jadi nggak berasa memiliki. Gitu. Nah, terus setelah mendengar itu, yang dilakukan pertama kali apa? Dan mungkin langsung kontak dengan teman-teman atau? Iya, data. Yang pertama kali dilakukan adalah pendataan sebanyak mungkin dan kita sebetulnya karena kontak dengan teman-teman lokal ya, di teman-teman Bandung Selatan, khususnya di Ciwidey, di Pasir Jambu, itu banyak teman-teman yang udah ngasih share data-data di sana. Data-data utamanya memang data-data kerusakan. Di sosial media yang paling diangkatnya itu bunga rawa, padahal jauh dari hanya sekedar bunga rawa, ada banyak kerusakan lain di sana. Dan kita dapat data itu dari teman-teman di lapangan. Oke, terus dibawa ke data itu? Dibawa ke diskusi di Bandung untuk persiapan aksi. Gitu. Jadi akhirnya tapi ada teman di sosial media yang sampai bilang gini, ini masalah di Ranca Upas sampai saat ini tidak ada satupun aktivis lingkungan yang bersuara. Itu juga jadi pengingat buat aktivis lingkungan yang lain. Tapi memang dia nggak terkoneksi dengan saya kebetulan. Dan saya akhirnya ngomong di Facebook pada waktu itu di sosial media bilang bahwa kalau apa yang dilakukan Perhutani sebagaimana yang memperlakukan Ranca Upas, memang Perhutani layak dibubarkan kalau begitu. Nah dari situ baru ada yang protes nih rame akhirnya teman-teman di Bandung, khususnya teman-teman KPA sih sebetulnya, kelompok pecinta alam, akhirnya ngumpul. Karena pecinta alam punya nilai historis dengan Ranca Upas, di samping punya romantisme tersendiri dengan Ranca Upas. Karena kan itu umumnya tempat pendidikan teman-teman PA di Ranca Upas. Beda dengan Ciharus. Orang pengen diklat di Ciharus, itu kita larang karena memang cagar alam, nggak bisa. Tapi kalau di Ranca Upas, KPA, sampai kampus-kampus pada ospeknya di sana. Hari ini melihat ada narasi Ranca Upas, rumah kita nih dirusak oleh aktivitas off-road, seru. Lebih masuk ya. Lebih masuk. Banyak orang. Sudah unjuk rasa, sudah diskusi, sudah beraudiensi dengan Perhutani. Sudah ketemu belum yang keliru siapa? Yang keliru, wah, kalau kita mah tahu yang keliru dari dulu udah tahu Mas Joko. Terlalu mudah lah untuk mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus-kasus semacam ini. Mau mengaku dan lalu meminta maaf, lalu mengubah, lalu apa gitu enggak? Itu klasik, enggak sih kayaknya. Mereka melakukan apa yang hari ini dilakukan itu karena ini jadi perhatian nasional aja. Kalau betul mereka mau memperbaiki diri, evaluasi dong, bahkan harusnya ditindak. Tapi enggak ada tindakan-tindakan yang serius. Sampai sekarang enggak ada ya? Cukup dengan minta maaf seolah-olah nanam pohon. Iya, nanam pohon. Hujannya udah mau beres. Tapi kita apresiasi ya dalam beberapa hal. Jadi ya udahlah, mumpung lagi seru gini pada nanam baik itu. Tapi ada yang lebih baik dari itu gitu, yang harusnya dilakukan oleh mereka. Nah, sejauh ini sebenarnya komunikasi atau obrolan teman-teman pecinta alam atau lebih luas lagi teman-teman yang bergiat di isu lingkungan ini dengan pemangku kebijakan yang punya lahan, katakanlah Perhutani dan
lain-lain itu Hmm. di selatan itu sejauh mana sih hubungannya, komunikasinya? Semangat kita udah berbeda, jadi komunikasi pun nggak pernah nyambung. Perhutani melihat hutan itu sebagai materi ekonomi, Iya, iya. kita melihat hutan sebagai sistem penjaga kehidupan. Gitu. Kita melihat hutan untuk dikonservasi, perhutani kan untuk dimanfaatkan. Iya. Dari situ aja udah berbeda. Tahun 2000, tapi sebelum itu saya ingin tegaskan dulu nih, agar ini jadi semacam disclaimer ya. Jadi off-road, apapun itu bentuknya, mau roda 1, roda 2, itu nggak ada masalah. Dan ini juga untuk menunjukkan kalau tidak ada sentimen dari pecinta alam atau aktivis lingkungan terhadap aktivitas off-road. Nggak jadi soal, silakan off-road, mau roda 1, roda 2, sepanjang dilakukan di tempatnya. Nah, kebetulan kami melihat, dan bukan hanya kami, regulasi juga memang menunjukkan hanya demikian, itu bahwa hutan lindung itu Ranca Upas bukan tempat untuk itu. Jadi memang bukan masalah sentimen antara pendaki gunung atau pecinta alam terhadap aktivitas off-road, bukan. Tapi ini murni karena di situ bukan tempat untuk off-road. Berarti kalau ada orang senang off-road, mau off-road boleh? Boleh sepanjang di tempatnya. Oke. Tapi kalau sampai dia bisa off-road di tempat yang bukan tempatnya, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Yang celakanya, yang menginisiasi pelanggaran itu bukan hanya sekedar aktivis off-road ya, aktivis otomotif, tapi pemangku kawasan. Ya, persis. Perhutani yang harusnya mencegah, bahkan melarang, ya. Tidak hanya tidak ya, bukan hanya membilang tidak boleh, tapi harusnya ditindak. Ada tahun kemarin juga. Oke. Tapi kan panitianya mereka gitu. Mereka yang minta, udah acaranya di sini. Jadi seolah ada semacam ini tuh kawasan kita, gimana kita aja. Iya. Artinya memang tidak bisa tidak kepentingan komersial yang lalu komersil. Nomor 1 ya. Mau tidak mau memang perhutani kan BUMN ya. Jadi memang semangat mereka melihat materi hutan itu, hutan gunung dan totalitas pangkuan kawasan yang ada di bawah mereka, melihatnya untuk perputaran keuangan. Aset yang harus dimaksimalkan. Meskipun di banyak tempat mungkin ada yang sesuai peruntukannya, manajerialnya baik, ya itu normal karena memang kan harusnya begitu. Tapi di banyak tempat lain itu nggak sesuai dengan peruntukan status dan fungsi kawasan. Itu yang kita kritisi. Ini kan bukan yang pertama seperti tadi diobrolin ya. Kalau Mang Pepep dan teman-teman melihat kawasan Bandung Selatan, KPS ini kan dalam beberapa tahun terakhir itu betul-betul eksploitasinya sudah sangat mengkhawatirkan ya dalam dari obrolan dengan banyak teman gitu. Saya juga kenal Mang Pepep pertama juga dari Ciharus kan, Ciharus gitu. Nah, apakah akan bernasib sama seperti KPU Bandung Utara gitu? Kalau pesimisnya ya, cuman gerakan semacam ini barangkali nggak bisa mencegah, setidaknya memperlambat OTW kayak Bandung Utara tuh dengan gerakan seperti ini. Tahun 2022 kita kecewa banget dengan apa yang terjadi di Bandung Selatan karena off-road yang sudah dalam tanda petik nggak ada tempat di utara tuh Mas Joko. Jadi apa? Di Bandung Utara kan semua jalur udah jelas. Udah. Kalau kita lihat off-road di utara kan si mobil udah tenggelam ya di jalur itu. Mereka mencari ke tempat baru. Dan celakanya ada adagium gini di aktivitas off-road tuh. Kalau bikin acara misal, mereka menggunakan istilah ada tempat baru, tempat perawan dalam tanda petik. Kemudian tempatnya masih belum terjamah dan itu jadi dikomodifikasi lah, dijadikan jualan tempat itu lebih baik dari tempat yang lain, sehingga makanya lebih banyak aktivitas di sana sekarang dan yang tertarik juga. Nah, 2022 kasus di hutan lindung ini tidak hanya melibatkan seperti yang tadi diceritakan, tidak hanya melibatkan roda 2 tapi roda 4. Yang bikin kami kecewa di teman-teman pegiat itu dilegitimasi oleh bupati sebetulnya. Meskipun saya ini agak harus hati-hati ya ngomongin gini, udah banyak yang nge-DM yang gak jelas gitu, black campaign lah, nyerang bupati dan lain sebagainya. Tapi faktanya memang bupati menurut saya dijerumuskan tahun 2022 tuh. Dia dijerumuskan untuk ikut dalam kegiatan yang memang itu melanggar kalau menurut kami. Di hutan lindung ada acara off-road. Itu. Kemudian yang harus hati-hati juga penyampaiannya nih. Jadi nanti harus pakai timeline ya. Ada running time gitu. Jadi di setiap kegiatan off-road di hutan lindung itu selalu mencutat 2 logo penting yang memiliki pengaruh besar. Satu logo Kodam 3 Siliwangi, yang kedua logo Polda Jabar. Tahun 2022 tuh teman-teman di selatan itu menolak
menolak kegiatan tersebut di hutan lindung ya. Tetapi begitu melihat ada dua logo ini kan takut Ciut dong ya. Mas Joko. Apalagi kita rakyat jelata Iya. antah berantah begitu melihat itu takut juga. Nah, kami punya perhatian khusus untuk ini. Jangan-jangan Kodam 3 Siliwangi, Polda Jabar itu nggak tahu tentang status kawasan. Dicatut. Iya, dicatutnya mungkin tahu, tetapi kawasannya ini hutan lindung boleh dan tidaknya perlu di hutan lindung itu mungkin mereka nggak tahu. Karena semangat masyarakat ini kan justru sebetulnya ingin menjaga marwah Kodam 3 Siliwangi dan Polda Jabar. Kenapa? Hutan lindung kita hari ini di Jawa Barat khususnya atau di Cekungan Bandung atau di Riung Gunung Bandung kami menyebutnya itu kan sampai sekarang masih hidup cerita-cerita kisah bahwa Siliwangi itu sebagai Panthera tigris sondaika atau macan Jawa kalau di dalam harimau Jawa atau di dalam bahasa mitologisnya itu Siliwangi itu masih ada. Di mana? Di hutan-hutan yang sekarang masih tersisa, yang kebetulan status hutan tersebut kalau enggak kawasan konservasi, hutan lindung. Jadi menjaga hutan lindung dari aktivitas semacam itu, sebetulnya kami ingin menjaga marwah logo-logo yang dicutat itu. Itu yang pertama. Kedua, yang tidak kalah penting, ada sosok yang begitu, sosok simbolik yang begitu sangat dihormati di Polda itu apa? Yang ada di sini itu kan ada logo macan kumbang. Nah, di mana habitat macan kumbang hari ini? Itu di hutan lindung dan di kawasan konservasi. Yang kebetulan kalau dalam kasus Raja Upas, Leuweung Tengah, yang kemarin viral tuh ada videonya yang motor-motor sampai tenggelam, itu habitat utama macan kumbang. Jadi keinginan masyarakat agar tempat tersebut steril dari aktivitas semacam itu sebetulnya justru untuk menjaga rumah dari dua sosok yang melekat ke dalam dua institusi tadi. Nah, makanya perlu diinisiasi suatu hari ngobrol dengan kedua institusi ini, sebetulnya gimana sih pendapat mereka tentang kawasan ini. Jangan sampai suatu hari kejadian lagi serupa dan masyarakat ingin mencegah hal semacam itu, mereka takut karena ada dua logo ini. Iya. Dan justru ketemunya mungkin di situ ya, fungsi hutan dari sisi ekologis dan fungsi hutan dari sisi simbolisnya. Iya. Makanya ada konsepsi kawasan, dan salah satunya adalah itu. Sebelum orang bicara tentang saya masuk ke hutan lindung dan tidak akan merusak, atau saya masuk ke cagar alam dan tidak akan merusak, itu nggak cukup. Karena dalam konteks kawasan itu ada nomor satu, etika kawasan ya. Bahkan untuk hanya sekedar memasuki sebuah tempat pun, jangan-jangan kita nggak punya hak. Nah, itu dia disebut dengan konsepsi kawasan. Di dalam ini adalah habitatnya macan kumbang dan lain sebagainya. Jadi boro-boro kita masuk ke sana buat merusak, masuk hanya untuk lewat aja, boleh dan enggaknya itu kan diatur gitu dalam undang-undang. Lalu yang bisa dilakukan apa, Mang Pepek, ketika kawasan Bandung Selatan semakin terdesak gitu ya? Dan terlebih ketika kawasan Bandung Utara itu udah memang betul-betul sepertinya meskipun ada perdanya ya, perdanya itu sudah betul-betul tidak bisa dikendalikan lagi gitu oleh fungsinya. Nah, yang bisa dikerjakan apa? Tadi menyebut penguatan titik-titik gerakan-gerakan kecil-kecil, kumpul gitu, lebih kuat gitu. Ada yang bisa dilakukan? Penyadartahuan harus jadi gerakan peradaban. Maksudnya gerakan peradaban itu kita harus mengkoneksikan kembali hubungan manusia dengan lingkungannya melalui internalisasi pengetahuan. Mas Joko tadi udah bilang bahwa ada perda KBU kan? Jangankan perda KBU Mas Joko, kita pakai undang-undang yang lebih tinggi, Undang-Undang 41 1999, Undang-Undang 5 1990, Undang-Undang 18 2013, itu semua itu kalau kita terapkan terhadap apa yang hari ini terjadi terhadap kerusakan hutan, sebetulnya udah tercover. Tapi persoalannya undang-undang di kita itu kan agak sulit dilaksanakan ya, atau implementasinya itu jauh panggang dari api. Undang-Undang 5 1990 tentang cagar alam misal, orang masuk bisa dipidana 5 tahun, denda 5 miliar. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh cerita orang nge-trail rame-rame ke Ciaus, ke Gunung Guntur sampai dipidana, nggak ada. Negara tuh banyak tuh kalau 100 orang. Berapa miliar. Makanya saya lebih setuju penyadartahuan dalam arti ya kita harus mengkoneksikan kembali pengetahuan masyarakat terhadap hutan dan gunung dan fasilitas alam ya, untuk melihat lingkungan itu atau alam tidak hanya sekedar materi belaka, bukan untuk mencari perputaran ekonomi, tetapi lebih dari itu. Mulainya dari mana penyadaran itu dan siapa yang bisa terlibat di situ dan harus dilibatkan di situ? Masyarakat lokal.
masyarakat lokal adalah masyarakat yang paling berhak mendapatkan pengetahuan itu. Karena mereka di samping itu mereka lah yang punya tanggung jawab besar sebetulnya untuk menjaga kawasan tersebut untuk kepentingan generasi di sana gitu. Seperti saya kan orang Bandung misalnya, orang Bandung di kota, tinggal di kota. Ngomongin Ciwidey aja misal, bisa jadi sekarang aja karena rame. Besok lusa ketika ini sudah turun isunya, jangankan untuk datang ke sana ngomongin juga barangkali saya udah nggak begitu intens. Tapi masyarakat di sana setiap hari berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan masalah, dan saya yakin mereka lah yang paling efektif untuk menjaga lingkungan. Oke, teman-teman, kita sudah ngobrol panjang, Kang Pepep. Ini Kang Pepep adalah dosen, pengajar, tapi juga aktivis lingkungan, dan ini 2 tulisannya sudah terkumpul dalam buku ini, teman-teman. Ada Manusia dan Gunung, lalu ada Sadar Kawasan. Gitu. Gratis ya? Gratis. Kalau tadi orang perlu gratis. Untuk mengetahui, perlu penyadaran itu, nah ini 2 bacaan yang mungkin bisa jadi pintu masuknya gitu ya. Bisa diakses secara gratis gitu. Terima kasih kawan-kawan, kita sudah ngobrol panjang. Kang Pepep terima kasih sudah main ke ruang kecilnya Bandung Bergerak ini. Kita semua berharap semoga tadi tidak lagi bebal, tidak lagi membiarkan gitu ya, dan kita yang di bawah bergerak, Mang Pepek aktivis bergerak, tapi juga sebenarnya pembuat kebijakan itu mau nggak mau memang harus terlibat juga dalam kasus-kasus seperti ini. Kalau enggak nanti akan terus berulang kasus-kasus seperti ini gitu ya. Kita yang di bawah sudah bergerak betul, tapi yang pembuat kebijakan akan melakukan hal yang sama, itu kan ironi sekali gitu ya, ironi sekali gitu. Yang paling berat adalah lalu kawasan Bandung Selatan ini akan bernasib serupa dengan kawasan Bandung Utara, kalah oleh kepentingan komersial gitu ya. Dan itu persis yang sekarang kita alami di utara gitu. Jangan sampai selatan yang masih menjadi penyangga utama cekungan Bandung ini jangan sampai bernasib sama. Kita bertemu lagi di, jangan lupa ini ada banyak sponsor nih teman-teman ya. Kaos, beli tote bag ya, mendukung kerja Bandung Bergerak gitu. Dan juga teman-teman karena ini kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman Taman Sari, tote bag ini yang kaos dengan Anyar Dalam. Jadi sebagian untuk kegiatan teman-teman yang sedang berjuang juga di lapangan. Ada buku lagi, satu lagi? Ada buku. Ini udah terkenal buku. Bercanda. Sampai bertemu lagi di Mencatat Bandung berikutnya. Selamat malam. Nur pisan. Sami. Berapa menit nggak kerasa ya?